Selamat datang di channel saya Laboratory. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, materi praktikum algoritma dan pemrograman. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang array. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin lagi ke kalian yang belum paham dengan materi sebelumnya. Materi modul 1 tentang konsep algoritma. Itu kalian baca-baca lagi modulnya. Ada di web saya. Kalian bisa juga nonton videonya lagi, video sebelumnya, atau video di YouTube yang lain. Intinya kalian harus paham dengan dasar C, dengan deklarasi variabel, inisialisasi variabel, terus nampilin output, baca input, terus materi sebelumnya itu kondisional dan perulangan, terus loop control itu kalian udah harus pahami. Karena di modul kedua ini sampai modul seterusnya kita akan banyak menggunakan kondisional dan perulangan. Oke? Atau mungkin juga kalau kalian mau nanya ke asistennya langsung, bisa cek aja Instagramnya di web saya. Nanti kalian bisa DM langsung terus nanya apa aja. Oke? Oke, kita masuk ke materi. Array. Array itu apa sih? Jadi array itu adalah struktur data yang memungkinkan kita untuk nyimpen sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama di dalam satu variabel. Oke, di sini contohnya kita punya variabel, kita punya array. Nama array-nya itu angka, tipe datanya integer, panjang array-nya itu ada 7. Nah, artinya si array ini nanti punya elemen yang isinya itu integer semua dan punya 7 elemen. Di sini ada 7 elemen udah kita deklarasiin, berarti nanti kalau kita mau nge-assign elemennya ada 7 juga. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13. Totalnya ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar. Ada 7 elemen. Jadi kalau kalian memasukin angka 8, misalnya apa? Kalian masukin 8 elemen, berarti di sini harus 8. Gitu. Oke, lanjut. Di sini juga kita udah deklarasiin array-nya, kita udah inisialisasi elemen array-nya. Berikutnya di sini kita bisa ngakses nampilin satu-satu elemen yang ada dalam array tersebut. Misalnya kita mau nampilin elemen pertama dari array angka. Oke, di array itu kita nyebut alamat elemennya itu indeks. Terus indeks itu selalu mulai dari 0. Jadi indeks ke 0 itu 1, indeks ke 1 itu 3, indeks kedua itu 5, dan seterusnya. Nah, untuk aksesnya kita ngeprint aja, karena dia integer berarti %d, terus misalnya kita mau nampilin elemen pertama berarti indeks ke 0. Gitu. Kalau mau yang kedua, ya udah. Ini kedua berarti 0, 1, 2. Gitu. Langsung muncul. Ini angka 5. 0, 1, 2. Benar nggak? Benar. Terus yang keduanya tuh kita ngeprint indeks ke-6. Indeks ke-6 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 13. Oke. Oke, gitu ya guys. Jadi, intinya array itu buat penggunaannya. Pertama, tipe datanya apa, nama array-nya apa, terus jumlah elemen yang akan kita gunakan itu ada berapa. Kalau ada 7 elemen yang mau kita gunakan, berarti di sini ada 7. Kalau 8, 8. Oke, lanjut. Kita masuk ke sini nih.
Oke, yang ini itu tambahan aja. Ini tuh caranya kita mengetahui jumlah eh, elemen yang ada dalam array. Pakai rumus size of dibagi size of angka elemen pertama. Oke, jadi size of ini dia tuh bakalan nge-return jumlah byte dalam variabel. Di sini jumlah byte dalam variabel angka ada berapa, terus dibagi jumlah byte dalam indeks ke 0 angka. Oke, kita lihat yang pertama di sini. Nah, ini kan udah nih tadi 513. Nah, yang ini itu size of angka. Jadi array ini punya 28 byte. Terus si angka 0 ini punya 4 byte. Jadi 8 bagi 4 ada 7. Gitu. Nah, itu buat cara kita mengetahui jumlah elemen dalam array. Pakai rumus itu. Nah, ini kan ada 7 elemen. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk buat nampilin semua isi ininya, array-nya, kita bisa pakai for. Lebih gampang, nggak perlu satu-satu kita print. Kalau misalnya ada 100, nanti masa kalian mau ngeprint dari angka 0 sampai angka 100, kan nggak mungkin kan? Nah, di sini makanya aku udah bilang sebelumnya, kalau kalian belum paham tentang materi sebelumnya, khususnya di perulangan ini, kalian bakalan susah. Oke, di sini misalnya kan tadi jumlah angkanya ada 7 tuh. Benar kan tadi? Karena ada 7 elemen. Berarti kita mengulang mulai dari 0 sampai 7. 0 sampai 6 deng. Kan 7 nggak termasuk ini. Nggak termasuk kondisi ini. Oke, di iterasi ke 0, kita ngeprint iterasi ke 0 itu kita ngeprint persen D yang kedua ini adalah angka I. I-nya tadi kan 0, berarti angka ke 0 itu 1. Oke. Lanjut, dia jalanin I++-nya, I-nya sama dengan 1. 1 masih di bawah 7 nggak? I1 masih ini nggak memenuhi? Masih, berarti kita lanjut ke iterasi ke 1. Iterasi ke 1 adalah angka 1. Angka 1 itu 3. Oke, dia I++ lagi, for-nya. 2, sekarang I-nya sama dengan 2. 2 masih memenuhi nggak ini? Masih, oke lanjut. Seterusnya gitu sampai kondisinya ini nggak memenuhi, for-nya berhenti. Gitu, makanya outputnya tuh kayak gini. Iterasi ke 0, dia 1, iterasi ke 1, dia ke 3, dan seterusnya. Oke, paham? Oke. Terus di sini ada tipe array lainnya, itu ada float, sama aja intinya. Kalau membuat array itu, kalau pakai array itu, pastiin elemennya itu punya tipe data yang sama dengan array-nya. Oke, paham? Run aja deh dulu, biar kalian paham. Oke, di sini dia nampilin 3,100, padahal di sini 3,1. Sebenarnya itu karena ini doang sih print formatnya. Di sini karena kita mau nampilin 3 angka belakang koma, berarti persen F-nya tuh kita tambahin 3 gitu. Kalau mau 2 angka belakang koma, boleh. Berarti persen titik 2F. Ini, kalau mau 1 kayak di atas, ya udah 1. Boleh. Ini. Oke. Oke, untuk materi yang print format ini tambahan aja. Kita lanjut ke tipe array yang lainnya. Tipe array yang lainnya itu ada char. Oke, sebenarnya array char itu biasa kita pakai biasa kita sebut juga dengan string. Tapi kalau kita mau pakai konsep
yang sama, yang sebelumnya, dengan cara kita ngedeklarasiin, terus cara kita ngassign elemennya, itu mungkin agak berbeda. Karena di C itu, string sama char itu punya ininya sendiri. Kalau string itu %s, kalau char itu %c. Tapi untuk membuktikan di sini string itu sama dengan char. Nah, ini kita bisa ngakses satu-satu elemen dari string itu. Nah, di sini kan kita punya, nah ini kan string nih, nama. Misalnya kita nggak tahu nih misalnya panjang elemennya ada berapa. Kita bisa kosongin itu kalau string. Kalau yang lain itu nggak boleh ya. Pasti bakalan munculnya yang aneh-aneh. Tapi boleh juga kita langsung kasih 5 gitu bisa. Langsung kasih 4 bisa. Oke. Di sini langsung aja kita run. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa bisa kayak gini? Oke, di sini. Nah, di sini di C itu buat bedain string sama karakter itu. Jadi di C itu string itu di belakangnya udah otomatis sebenarnya ada karakter nullnya. Karakter null itu apa ini? Ini karakter null. Jadi kalau kalian mau nge-assign si string itu, pastiin jumlah elemen tambah 1. Harus dilebihin 1. Karena si karakter nullnya itu otomatis selalu masuk ke string. Kalau kalian misalnya 4 nih Asep, apa kalian buat string terus panjang panjang stringnya itu 4, itu bakalan error. Bukan error sih, bakalan ngacak outputnya. Karena karakter null itu otomatis ditambahin. Dan kalau ada karakter yang lain, berarti bukan 4 lagi dong, harusnya 5. Nah gitu, makanya kalau buat string, itu kita lebihin 1. Buat si karakter nullnya. Nah itu bedanya string sama karakter. Kalau karakter itu, kalau array karakter, kita nggak perlu lebihin 1. Tapi kalau string, itu kita lebihin 1. Gitu. Nah, di sini, nah ini kan udah ada. Oke, di sini kita bisa ngakses satu-satu nih indeks dari stringnya. Nama ke 0 itu A, nama 1 itu S, dan seterusnya. Ini. Oke, paham? Nah, kita lanjut ke yang konsep array sebelumnya. Misalnya kita buat array karakter pakai konsep sebelumnya, berarti tipe datanya char, terus nama variabelnya apa, panjang indeksnya, panjang array-nya, atau elemen dalam array-nya itu ada berapa. Di sini ada 4, berarti ada 4. Oke, berarti di sini kita isi 4. Gitu. Nah, beda kan kalau array of char sama string itu beda. Kalau string tadi itu ada karakter nullnya otomatis. Kalau char itu nggak ada. Kalau array of char nggak ada. Oke, sampai situ paham lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada operasi array. Nah, di sini buat kita bisa ganti elemen dalam array. Misalnya kita mau ganti elemen array nama indeks ketiga. Indeks ketiga nama itu 0, 1, 2, 2, 3, P. Nah, P ini kita mau ganti dengan T. Ya udah, langsung aja. Indeks ketiga nama gini sama dengan T. Terus kita print lagi langsung. Nah, berubah. Sekarang nama berubah jadi aset. Gitu. Oke, selanjutnya di sini tambah materi tambahan lagi. Nah, kalau yang tadi kan, kalau kita mau ngitung panjang array itu, kita kan pakai rumus ini nih. Pakai rumus yang inilah, yang size of kan.
Nah, di string itu ada fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah karakter yang ada dalam string. Kita tuh bisa pakai nama ini, strlen. String len. Nah, si string len ini bakalan ngitung jumlah karakter dalam string kita. Nah, di sini kan ada 4 nih. Nah, si string len ini bakal ngitung 4 nggak termasuk dengan karakter 0. Nah, gitu. Kalau kita munculin, nah, jumlah isi array variabel nama adalah 4, dengan isi variabel nama adalah aset. Lah, kalau misalnya kita pakai yang rumus yang tadi, size of, nah kalau pakai rumus yang tadi itu bakalan pasti beda. Kenapa? Karena si karakter nulnya bakalan kehitung juga. Oke, kita lihat ya. Kita lihat kalau pakai rumus yang tadi, size of, nah, 5 kan? 5, karena si nulnya itu bakalan kehitung juga. Karakter nulnya itu. Jadi ada 5 karakter ASEP dengan karakter 0. Ya kan, benar. Terus namanya aset. Oke. Sampai sini paham lah ya. Gampang. Ya, semoga gampang aja. Kalau nggak paham, nanti boleh tanya-tanya lagi langsung ke asistennya atau pas praktikum kalian langsung nanya aja. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya yang tadi kita pelajarin itu adalah tipe array satu dimensi. Ini. Satu dimensi itu artinya apa? Dia hanya punya ini. Satu indeks. Satu alamat. Maksudnya ya itulah satu alamat gitu. Nanti kalau di dua dimensi itu kayak gini nih. Ada 2 indeksnya. Oke. Bentar aja itu kita ke satu dimensi. Ya sama aja kayak tadi. Cara kita ngedeklarasiin dulu. Nah, misalnya kita belum tahu isinya apa aja, ya udah kita deklarasiin aja dulu. Misalnya nanti kita mau masukin ada 5 elemen. Berarti kita tulis 5. Terus, nah kita di sini manfaatin perulangan buat masukin elemen-elemen dalam array ini. Oke, while 1. Di sini kita pakai while. Nah, while 1 ini maksudnya adalah dalam while itu, kalau kalian mau misalnya udah mau jalanin dari awal itu true, kalian itu bisa langsung 1. Kalau misalnya false, itu 0. Tapi kalau 0 berarti dia nggak jalan kan? Karena while itu bakalan jalan kalau kondisinya true. Kalau 0 udah false, kalau 1 dia true. Nah, karena dia true, dia bakalan jalan. Nah, di sini dia jalan. Dia jalan di awalnya nge-print ini, terus nge-scan F. Jadi di elemen ke I-nya kan 0 nih, awalnya 0. Berarti elemen array ke 0, kita mau masukin ke array 0. Oke, paham? Nah, array 0 masuk, misalnya array 0 1 gitu. Habis kita nginput, I-nya nambah nih, I++, nge-increment kan. Terus di dalam hal itu ada kondisi lagi if. Kalau misalnya I-nya ini sama dengan ini berarti berapa? 5. Karena di sini kan 5 nih. Kalau I-nya sama dengan 5, berarti dia nge-break. Oke, tapi karena I-nya belum 5 kan, ya udah dia lanjut lagi ke iterasi selanjutnya. Iterasi selanjutnya bakalan masuk ke array ke 1. Kan tadi 0. Terus I++ sekarang jadi 1. Array ke 1 misalnya kita mau 2 gitu. Terus sampainya 5 dia bakal nge-break. Oke. Oke, kita jalanin aja di sini ads in di atas lupa di komen. Oke, nah ini kan array ke 0 misalnya 1 deh. Oke, kita udah input I++,
if-nya masih false, berarti nggak jalan. Lanjut ke iterasi berikutnya, array ke-1 misalnya 4. Oke, masih aman karena i-nya masih 1, berarti masih jalan. Sekarang i-nya 2. Yang i kedua misalnya 7. Seterusnya sampai ke-4. Sampai array ke-4. Oke. Kenapa array ke-5 nggak muncul? Karena habis dia minta inputan yang i keempat, i-nya kan udah naik tuh. Berarti udah 5. Karena pas di sini udah 5, berarti yang ini udah memenuhi dong. Kalau memenuhi berarti dia ngejalanin kondisi ini, break. Makanya langsung ke break. I kelima nggak muncul. Terus di sini kita nampilin array ketiga. Array ketiga tadi kita input 6 ini. Oke. Jadi benar 6. Oke, paham? Oke, paham. Lanjut ke terakhir, materi terakhir array itu array 2 dimensi. Oke. Kalau tadi array 1 dimensi kita punya 1 indeks doang, di array 2 dimensi ada 2. Nah, biar gampang, kalian itu ngebayangin array 2 dimensi kayak matriks. Nah, misalnya di sini kita punya array, tipe array-nya itu integer, terus panjangnya itu ada 3 dan 4. Nah, 3 ini kalian anggap sebagai baris. Nah, ini ada 3 kan, 1, 2, 3. Terus yang keempat ini kalian anggap sebagai kolom. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Cara analoginya itu kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya penulisan tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau one line-nya tuh kayak gini. Tapi biar kalian gampang ngebayanginnya, kalian boleh buat bersusun kayak gini juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini buat ngaksesnya kayak gini ya, kayak seperti yang di atas, yang 1 dimensi. Array kita ngeprint %d karena ini integer berarti %d. Terus variabelnya apa? Misalnya array 2, 3 gitu. Berarti kalau array 2, 3 gini bakal muncul apa? Indeks pertama itu baris, indeks keduanya itu kolom. Berarti yang pertama array kedua. Baris kedua 0, 1, 2. Berarti dia ada di sini nih. Terus yang kolomnya dia ketiga. Berarti 0, 1, 2, 3. Berarti bakal munculin ngeprint 9. Itu. Oke, kita jalan dulu. Nah, kan 9. Nah, untuk jumlah array-nya di sini karena ini kan ada 2 dimensi nih, ada 2 indeks gitu. Yang pertama, buat keseluruhan array ini dia punya 3. Kenapa 3? Ya karena dia punya 3 elemen. 1, 2, 3. Gitu. Tapi kalau kita mau tahu dalam elemen itu ada berapa elemen lagi, ya berarti satu elemen ini kita bagi dengan elemen pertama dalam elemen itu. Jadi ini berapa byte dibagi berapa byte satu elemen ini. Gitu. Paham? Berarti ini kan ada 3. Terus buat biar gampang ini deh. Nah, ulang-ulang. Nah, yang pertama yang keseluruhan dia punya 3 elemen. Yang kedua, buat yang di dalam elemennya lagi ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke.
Oke, paham. Nah, ini buat ngakses elemen arraynya menggunakan perulangan. Karena dia punya dua indeks, berarti yang pertama kita ngakses satu buat ininya dulu, barisnya, terus kolomnya semua. Barisnya kan yang pertama mulai dari sini nih. Berarti semua baris 1, tapi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Terus baris kedua, kolom 1, kolom 2, kolom, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama I. Yang I ini kita ibaratkan dengan barisnya. Yang J-nya kita ibaratkan dengan kolomnya. Yang barisnya ini bakalan jalan dari 0 sampai 3, karena ini kan dia punya 3 nih. 3 baris. Berarti 0 sampai 2 doang kan nanti dia jalan. Dah, kita coba jalanin manual kita bayangin perulangannya dulu, terus nanti aku tampilin outputnya. Nah, di sini for-nya bakalan jalan mulai dari 0. Nah, I0, waktu dia di I0, dia bakalan jalan for-nya lagi. Oke, karena for-nya ini harus jalan dulu, harus berhenti dulu sebelum menjalanin ini, berarti I0, terus waktu I-nya sama dengan 0, dia bakalan jalanin juga J0 sampai J3. Tuh, jadi I0, J0, dia bakalan ngeprint %D. Array 0 J0 itu 1. Oke. Masih belum false kan kondisi J-nya? Berarti masih jalan. I-nya masih 0, J-nya udah 1. I0 J1 berarti 2. Oke. J++ lagi, lanjut ke J kedua. J kedua berarti masih memenuhi kondisi ini kan? Udah, berarti I0 masih I0. J kedua, nah ini 3. J++ lagi masih memenuhi kan, J-nya 3 masih memenuhi, masih. I0 J3 4. Udah, dia jalanin 4. Terus J++, J-nya 4, ini memenuhi nggak? Nggak memenuhi, berarti dia udah berhenti. Habis berhenti, dia bakalan ngejalanin yang ini. Dia bakalan jalanin ini. Ini apa? Ini enter. Jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, enter. 2, 4, 6, 8, enter. 3, 5, 7, 9, enter. Oke, ini ya guys. Oke, untuk materi array itu sampai sini aja. Emang agak susah buat yang array 2 dimensi ini. Sebenarnya jarang dipakai sih untuk yang array 2 dimensi. Tapi setidaknya kalian paham dulu konsep array itu kayak gimana. Ya minimal kalian udah paham array 1 dimensi itu kayak gimana. Oke, dan jangan lupa untuk materi yang sebelumnya, pengulangan dan kondisional itu jangan dilupain, karena itu memang bakalan kepake terus. Oke, sampai sini aja untuk materi array ini. Kalau ada salah kata atau mungkin kurang dipahami, mohon dimaafkan. Kalian bisa nanya-nanya juga nanti waktu praktikum atau mau chat langsung di DM Instagram asistennya, boleh juga. Oke, mungkin segitu aja. Tetap semangat dan sampai jumpa di praktikum Alpro modul 2 di lab. Oke, bye-bye.